أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawa sapa sira Muhammad, dawe innama ungdiru angin pestine meden-medeni sapa ingsun kum ing sira kabeh
oleh meten-meteni bil wahyi kelawan wahyu. Wala yasma'u lan ora krungu sapa as-summu wong kang budheg ad-du'a ing pengajak-ajak idza ma yungzaruna nalikane den weten-weteni sapa as-summu. Wala immassat lan yakti yen to ngenani hum ing kufar apa nafhatun perkara sithik min adzabi rabbika sangka siksane pangeran ira layakulunna yakti ngucap temenan sapa kufar oleh ngucap ya wailana duh cilaka ingsun inna sak temene ingsun kunna ya ingsun iku kunna ana sapa ingsun iku zalimina pira-pira wong kang padha nganiaya. Wa nadhu lan nyelehake sapa ingsun al mawazina ing pira-pira timbangan al qista kang jejeg liyaumil kiamati krana dina kiamat. Fala tuzlamu mongko ora den kaningaya sapa nafsu awa-awaan saean ing swiji-wiji. Wa ing kana lan lamun ana apa ngamal iku misqala habatin sabobote biji min khardalin sangka sawi ataina mongko nekadi sapa ingsun Allah biha kelawan habbatin min khardalin wa kafalan cukup sapa bina ingsun apane hasibina pira-pira zat kang ngitung marang manusa. Keteranganipun yang ada kaitannya sambungan dengan ayat sebelumnya. Wong-wong kafir itu ketika diberi ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang mereka-mereka itu tidak mempercayai sepenuhnya, bahkan malah dia membohongi terhadap ayat-ayat Allah. Dia tidak akan percaya. Sehingga Allah itu kalau memberi umur, diberi umur panjang. Cara ibaratnya, ketika manusia itu diberi umur panjang, jangan kita merasa bangga dan kita harus perlu introspeksi terhadap diri kita pribadi. Alangkah bahagianya ketika kita diberi umur oleh Allah. Umur ini digunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu menambah semakin kita itu takarrub mendekat kepada Allah. Jadi mangke ben kepenak dadi wong niku nek semakin berak karo Gusti Allah semakin berak. Jadi duwe umur pira-pira ya alhamdulillah, umur itu kita nikmati. Yang penting kita ketahui bahwa kita diberi umur dari Allah ini, yang wajib kita yakini bahwa suatu saat kapan kita akan mati. Nganten iki. Dadi ora-orane kudu kita itu persiapan mati. Mbok kapan ngoten niku awak sehat kadang-kadang mati ya pirang-pirang, wong lara mati ya pirang-pirang. Kadang-kadang orang-orang yang sehat malah mak jegaglik mati. Kadang-kadang yang sakit malah awet. Lho ngoten niku jenenge wong sing duwe Gusti Allah kan ngoten iki. Dadi kita itu hanya napa niki meyakini kita itu diberi nikmat Allah, disyukuri, engko wayahe ditiwancine mati, kita harapane semoga kita diberi husnul khotimah. Ngoten iki. Mulane saya teringat ketika malaikat Jibril alaihi salam matur terhadap Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Muhammad, wahai Muhammad, Isma syi'ta, hiduplah kamu di dunia menurut apa yang kamu kehendaki, sakarepmu. Panjenengan kali kula niki ada di umat Kanjeng Nabi, wis arep urip nang donya wis sakarepmu lah. Sak butuhmu lah cara bahasane sini. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu ini akan mati. Kamu akan mati. Nah, jadi Masya Allah nih. Saya teringat tausiah ini ya nak mriki nek ra salah. Mbah bapake Pak Guru sedo nika pas kula sing aweh tausiah. Ngoten. 3 hal. Jadi hiduplah kamu di dunia sakarepmu menurut kehendak hatimu, arep lapo wae monggo, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah, kamu akan mencintai terhadap apa yang kamu cintai. Mau cinta terhadap dunia sampai melupakan akhirat ya monggo. Wis oleh ngotoh-ngotoh dunya niku wis nganti direwangi orang lakoni akhirat, silahkan. Tapi fa innaka mufarikuhu, yang perlu kamu ketahui bahwa yang kamu cintai itu nanti akan pisah. Lho nek wis mati niku kira-kira niku napa bandane ameh melu. Wah, montore kae lho disa isik bendina lek. Besok nek mati langsung dimasukkan ke liang lahat. Ora ana ceritane. Ngoten iki. Wis mati ya awak-awak tok. Yang ketiga ini wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berlakulah kalian menurut sekehendakmu. Wa metu mindak welek yalah, wapik yalah. Tapi ingat bahwa amal itu nanti akan ada pembalasannya. Nek apik iku ya diwenehi pembalasan apik, nek elek ya nanti akan dibalas dengan kejelekan. Kebaikan akan di surga, kejelekan akan di neraka. Nek jenengan delok ngeten iki Masya Allah enak. Mulane ndelok ayat kul innama ungdirukum bil wahyi wala yasma'us summud du'a idza ma yungdarun. Katakanlah Muhammad, Kanjeng Nabi itu diberi dawuh Allah mengatakan, aku Kanjeng Nabi ini meden-medeni terhadap kalian semua. Aku ini menakut-nakuti kamu semua dengan wahyu. Jadi wahyu itu kan ada yang basyir, ada yang nadhir. Ada berita bahagia, ada berita menakutkan. Ngoten iki. Wahyu itu isine ngono. Surga, neraka. Apik, elek ngoten niku. Ini wahyu. Cuman orang-orang yang tuli yang tidak akan bisa mendengarkan wahyu. Mbok kandhanono kaya apa nek anjen wonge budhek. Artinya bukan tuli telinganya ndak. Tuli mata hatinya. Jadi ada Quran niki tengene firman Allah sebetulnya tidak tuli napa niki telinganya. Cara anu niki cuma yang tuli itu adalah yang ada di dalam hati. Ngoten niki. Ketok melek, ketok yo ora budhek, yo iso ngomong. Tapi ketika mata hati ini sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa mendengarkan, sudah tidak bisa menghiraukan kebaikan, ya sudah. Ngoten mbok kandhanono kaya apa ya ngoten iki ndelolop mawon iki ngoten. Duwe donya Jakarta ngoten niku nek wong potongan wong ndelolop ngoten niku ya ora bakal nglakoni zakat. Diweden-wedeni apapun.
Tapi ketika wala immasatuhum nafhatum min adabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ketika diberi azab Allah sedikit saja, nafhah ini maknanya sedikit artinya. Diwenehi sithik niku wis gelarapan bahwa aku ini adalah hamba yang aniaya, aku ini hamba yang berdosa. Padahal itu baru sedikit. Itu enak masih hidup ya lumayan, tapi kalau sudah mati, mau sambat siapa yang tidak bisa. Kita sendiri kan gitu. Lu nontonnya kayak ngeten iki ora ndek duit niku sambat koncone yakin. Siji ora mandi, mungkin yang lain bisa memberi belas kasihan dengan tulus. Niku yakin nontonnya. Nah akhirnya ndak iso sampeyan ngoten iki. Ngoten mulane penting niki. Dados kula niki kalian jenengan niki ya. Delok ayat kaya ngeten iki harus semakin kita itu diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Aku Allah ini sudah menegakkan, meletakkan timbangan amal dengan jejak. Jadi Allah ini tidak akan berbuat aniaya, tidak. Misalnya ono wong niki orang ibadah terus nokono disiksa, ya Allah Gusti jenengan aniaya ndak? Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, bahwa Tuhanmu tidak aniaya terhadap hamba-hambanya. Jadi cara wong niki ana wong tumindak nyolong, kecekel polisi akhirnya dihukum nang gone tahanan. Apa sing salah niku tumindake? Ya memang piyambake niki menjalankan sebuah kejelekan yang melanggar terhadap undang-undang. Akhirnya ndeke ya dicekel polisi terus di penjara. Wis anjen kapok ra hilok kaya ngoten iki. Bukan berarti polisi yang aniaya terhadap orang itu, tidak, karena melakukan sebuah kesalahan. Ngeten iki nek jenengan angen-angen iku enak. Jadi akhirnya kita itu bisa mampu untuk memberi apa ya, memberi sebuah kemanfaatan utamanya terhadap diri sendiri atau mungkin terhadap orang lain. Ngoten iki. Mula niki sering menekankan bahwa kalau cerita niki tenanan niki, bener niki. Terus ono wong sepuh niku duwe anak itu 3. Yang pertama itu namanya Anis. Orang tua tersebut itu ketika Anis kecil sampai dewasa, seluruh waktu orang tua ini dicurahkan untuk anaknya yang bernama Anis. Sampai Anis ini sukses, akhirnya dia pinter sekolah, mendapat ranking, dia lulus sarjana dengan nilai yang kumlot. Akhirnya dia menjadi seorang pejabat. Ini buah karya orang tua, seluruh waktu dia mencurahkan demi anaknya yang bernama Anis. Terus yang kedua, ini orang tua ini punya anak namanya Harbin. Seluruh waktu juga dicurahkan untuk Harbin demi kesuksesan anaknya. Akhirnya dengan kepandaian anaknya, dengan orang tua itu seluruh waktu dicurahkan untuk anaknya yang bernama Harbin, akhirnya anak ini sukses, pinter juga. Dia akhirnya diterima di pabrik, dia punya jabatan yang penting, membawahi pabrik sini, pabrik sana, pokoknya dipercaya ngoten iki. Luar biasa, dadi wong sukses. Yang ketiga itu anaknya yang namanya Amsal. Sama sekali orang tua itu menyediakan waktu hanya sedikit sekali untuk namanya Amsal. Ndak terlalu dihiraukan. Wes pokoknya rapati penting anak yang ketiga ini. Cara bahasane di antara ketiga anak ini Amsalnya anak yang
napa nggih istilah niku kesimber. Wis ora pati dihirokan, ora pati diopeni lah ngoten iki. Tapi ketika orang tua ini sudah sakit keras, akhirnya anak yang bernama Anis diundang oleh orang tuanya. Anis, dalam sini, dengan nada-nada yang agak gimana. Akhirnya orang tua bilang, Anis, dalam beberapa saat melihat kondisi penyakit saya ini akan diambil oleh Allah. Saya ini akan mati. Coba saya tak bilang, saat terakhir kali saya bilang kepada kamu, maukah kamu menemani aku ketika aku mati sampai ke liang kubur? Jawab Anis, wah ndak mau Pak, saya itu orang punya jabatan, mosok kok saya harus menemani Bapak di luang lahat di dalam kubur? Ndak mau Pak, aku ya mati lah Pak, engko Pak, nek melu kuwe Pak. Ya wis, orang tua dengan gelo hatine. Ya Allah, seramemper ketika kecil dewasa saya curahkan waktu saya habis demi dia. Ternyata balasannya seperti ini. Yang kedua ditimbali, Harbin dalam sini. Saya dalam waktu dekat ini mau meninggal. Bagaimana kamu maukah menemani saya sampai ke liang lahat di dalam kubur? Jawabannya, enggak mau Pak. Saya sudah dipercaya pabrik, saya membawai gini PT usaha-usaha ini saya yang menangani Pak. Enggak mau Pak. Akhirnya Amsal dalam Pak. Bagaimana ini, saya itu sudah mendekati kematian. Saya tak bilang terakhir kepada kamu Amsal, maukah kamu menemani saya ketika saya ada di dalam kubur? Jawab Amsal, saya siap Pak. Akan saya temani ketika Bapak ada di dalam kubur. Dan besok ketika Bapak di alam akhirat, saya nanti akan menemani Bapak. Saya akan natai Bapak besok ketika ada apa-apa. Orang tua ini, ya Allah Gusti, ternyata yang tidak saya hiraukan ternyata betul-betul dia setia terhadap saya dalam situasi hidup saya, bahkan mati saya, dia rela menemani saya. Ngono lho Pak ceritane Pak. Iki temenan ceritanya, bukan saya ini ngarang. Ngoten iki mulane ana sing jenenge Anis, jenengan aja wih anakku jenenge Anis kok. Nek ngono piye ndak. Anis itu adalah singkatan anak istri. Anis, anak istri. Lho kula jenengan niku oleh ngopeni anak istri ku nganti direwangi. Ibarate are napa? Adol rambut wae kelakon. Wis pokoke demi anak dan istri. Lah kira-kira nek mati anak bojomu ndak gelem ngetutno nang jero kubur, gelem dipendem no? Jawabannya ndak. Yang kedua ini Harbin ini adalah harta benda. Harbin, harta benda. Bondone sampeyan iku ketika ngetutno sampeyan sok nek mati, ya bakal balik mulih neh. Nggih napa nggih? Mobil ngetutno, motor ngetutno. Kira-kira mobil iku saya dilebokno nang ngene cepuri dak. Gawa mulih neh. Ngoten iki. Lah Amsal ini adalah amal soleh. Oh ngoten iki. Amal soleh ya menemani sampai dimanapun, sampai hingga ditimbali nang ngersane Allah Subhanahu wa taala, yang namanya amal soleh akan tetap ada di situ. Dawuh Kanjeng Nabi, yatba'ul mayyita salasatun, ada perkara tiga yang mau ngetutke mati. Satu, ahluhu, keluarganya. Dua, wa maluhu, hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Fayarji'u isnani, yang dua ini pulang.
Satu, ahluhu wa maluhu, yaitu ahli dan bandane, harta bendane. Waya beka wahidun, sing siji langgeng, melu karo mayit. Apa itu? Amaluhu, ngamale. Tinggal kula jenengan iki oleh mengoptimalkan amal kita itu gimana, ngoten iki lho, Menteri. Masyaallah. Walaqad ataina lan yakti temen paring sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun. Maringi Al-Furqana ing kitab kang bedakake antara barang bener lan salah. Taurat karpe wadiyaan lan pepadang wadikron lan pitutur lil muttaqina kedue pira-pira wong kang takwa. Alladzina ya wong akeh yakhshauna kang padha wedi sapa alladzina rabbahum ing pengirane alladzina bil ghaibi ing dalem samar wa hum hale utawi alladzina minas saati sangka kiamat iku musyfiquna pira-pira wong kang padha wedi. Dan sungguh surat Al-Anbiya ayat yang ke-48, dan sungguh aku Allah ini memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ini sebuah kitab yang namanya kitab Taurat. Jadi kitab-kitab samawi itu seperti Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini maknanya Al-Furqan. Karena apa? Kitab samawi ini membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Ini Furqan, membedakan. Jadi kitab ini ada sebuah hukum, sebuah tulisan, iki apik, iki elek, dan menjadi penerang. Jadi alhamdulillah kita itu punya Quran. Kaya ngeten iki akhirnya kita itu bisa mengkaji, mempelajari, akhirnya menjadi terang, menjadi padang, dan menjadi pitutur. Ning terhadap siapa? Hanya diberikan terhadap orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Artinya nopo? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Muttaqin di sini alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, yaitu mereka-mereka yang takut terhadap Tuhannya. Di dalam tingkah samar, tingkah sendirian, ini dia itu mempunyai sifat khosyah, sifat takut. Dan wahum minas saati musyfikun, terhadap hari akhir besok kiamat. Niku wedine temenanan. Alangkah ketika kita itu diceritakan tentang kiamat, bahwa kiamat itu begini-begini, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu asqalaha, ketika bumi gonjang-ganjing akan mengeluarkan apa yang ada isi perutnya, bumi akan keluar. Wa kharajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha, manusia bertanya, ada apa ini? Yaumaidin tuhaddisu ahbaruha bi anna rabbaka awhalaha, dan seterusnya. Berat itu ngoten iki. Akhirnya kita semakin takut ya umpamane ngalami kiamat kaya apa ya ngoten iki. Masyaallah. Mulane kita itu iman terhadap Allah, iman terhadap hari akhir ini penting. Wa hadza utawi iki Al-Qur'an niku zikrun, pepeling, mubarakun kang den paringi barokah. Angzalna kang wis nurunake sapa ingsun Allahu ing adzikron, hu ing dzikrun. Afa antum apa to mongko utawi sira kabeh lahu marang Al-Qur'an iku mungkiruna pira-pira wong kang ingkar. Dan Quran ini adalah zikrun, merupakan peringatan, pepeling yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku Allah ini menurunkan. Jadi Kanjeng Nabi dituruni Al-Quran, diberi wahyu oleh Allah, diturunno melalui malaikat Jibril.
Lho kira-kira kowe kabeh iki ameh do engkar terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Wong ini wahyu dari Allah Subhanahu. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi ini mboten ngawur. Ya ora goro. Bahwa ketika ada ayat turun itu memang betul-betul wahyu yang telah diberikan Allah. Ditompo Kanjeng Nabi, wahyune unine ngene. Kalian semua harus ikut terhadap apa yang didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kowe nek manut karo Allah akan terselamatkan hidupmu baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan mendapat kemuliaan yang agung. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.